Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Indi Rahmawati dari kelas 30E ingin memaparkan tentang materi kepramukaan. Adapun materi yang akan dibahas yaitu yang pertama upacara, yang kedua sejarah pramuka, yang ketiga LKBB, yang keempat pioneering dan tali temali, yang kelima semapor, yang keenam sandi morse, dan yang ketujuh yaitu menaksir. Langsung saja, upacara. Pengertian upacara yaitu aktivitas yang dilakukan di waktu-waktu tertentu, upacara yang dapat dilakukan untuk memperingati sebuah kejadian maupun penyambutan. Upacara dalam gerakan pramuka adalah suatu media pendidikan untuk meningkatkan kedisiplinan dan juga kepemimpinan anggota pramuka. Jenis-jenis upacara. Yang pertama, upacara umum adalah upacara yang dilakukan untuk kegiatan tertentu dengan menggunakan peraturan yang berlaku secara umum. Yang kedua, upacara pembukaan latihan atau upabuklet adalah upacara yang dilakukan sebelum melakukan aktivitas kegiatan kepramukaan atau kegiatan yang dilakukan sebelum memulai latihan. Yang ketiga, upacara penutupan latihan atau upatuplat adalah upacara yang dilakukan setelah latihan atau setelah kegiatan kepramukaan selesai. Selanjutnya, upacara pembukaan latihan. Yang pertama, kerapihan setiap anggota racana. Yang kedua, sangga kerja menyiapkan perlengkapan upacara. Yang ketiga, pradana mengumpulkan anggota ambalan dalam bentuk barisan bersaf. Yang keempat, laporan pemimpin reka kepada pradana. Yang kelima, pada waktu pemimpin reka meninggalkan tempat, wakil pemimpin reka pindah ke tempat pemimpin reka. Yang ketujuh, para pemimpin reka sesudah laporan mengambil tempat di sebelah kanan barisan. Yang kedelapan, pradana menjemput pembina dan mengantarkannya ke sebelah kanan para pemimpin reka. Yang kedelapan, para mengambil tempat di depan barisan sesuai dengan adat yang berlaku. Kesepuluh yaitu petugas bendera mengibarkan sang merah putih, pradana memimpin penghormatannya. Yang ke-11, pembacaan Dasadharma. Yang ke-12, pembina penegak atau pembina upacara membaca Pancasila diikuti oleh anggota racana. Selanjutnya, pengumuman dari pradana atau pembina. Yang selanjutnya, pradana memimpin doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Yang terakhir yaitu barisan dibubarkan oleh pradana dilanjutkan dengan latihan kepramukaan. Sedangkan upacara penutupan latihan yaitu yang pertama, kerapihan setiap anggota racana. Yang kedua, pradana mengumpulkan anggota racana dalam bentuk barisan bersaf. Yang ketiga, pemimpin reka mengambil tempat di sebelah kanan barisan. Yang keempat, wakil pemimpin reka pindah ke tempat pemimpin reka. Yang kelima, pradana menjemput pembina penegak dan mengantarkan ke sebelah kanan barisan. Yang keenam, pradana mengambil tempat di depan barisan sesuai dengan adat racana yang berlaku. Selanjutnya, petugas bendera menurunkan sang merah putih untuk disimpan. Selanjutnya, pembacaan renungan atau sandi racana. Yang selanjutnya yaitu pengumuman tentang reka kerja untuk latihan yang akan datang dan lain-lain. Yang selanjutnya, pradana memimpin berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang selanjutnya, laporan pradana kepada pemimpin Pandegayan. Yang terakhir yaitu pradana membubarkan barisan. Sejarah kepramukaan. Biodata. Nama lengkap Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Nama panggilan Baden-Powell atau BP atau BP atau BP. Nama kecil Stephenson atau Stevie. Tempat tanggal lahir London, Inggris, 22 Februari 1857. Wafat di kota Nyeri, Kenya, 8 Januari 1941. Nama ayah Profesor Domain Baden-Powell. Nama ibu Miss Henrietta Grace Smith. Nama saudara Warrington, George, Augustus, Frank, Penrose, Agnes, Henrietta, Jessie, dan Baden Fletcher. Nama istri Olive City Claire Somers atau Lady Baden-Powell. Nama anak Peter, Heather, dan Betty. Buku karya Bapak Pandu, Scouting for Boys, Addis to Scouting, Referring to Success, dan sebagainya.
Pada tanggal 25 Juli 1907, Lord Robert Baden-Powell, saat itu sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris, untuk pertama kalinya mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Brosey, Inggris selama 8 hari. Selanjutnya, pada tahun 1908, Baden-Powell menulis buku tentang prinsip dasar kepramukaan, yaitu Scouting for Boys, yang artinya pramuka untuk laki-laki. Pada tahun 1912, dengan bantuan adik perempuan Baden-Powell bernama Agnes, terbentuklah organisasi pramuka untuk perempuan dengan sebutan Girls Guides. Pada tahun 1916, didirikan kelompok pramuka siaga dengan nama CUB atau Anak Serigala. Pada tahun 1918, dibentuk Rover Scout, yaitu organisasi pramuka bagi yang telah berusia 17 tahun. Pada tahun 1922, Baden-Powell menerbitkan buku Reporting to Success yang menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampannya menuju ke pantai bahagia. Jambore Dunia pertama dilaksanakan di Olympia Hall, London, dan kegiatan tersebut diundang pula peserta dari 27 negara. Pada saat itu, Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu Sedunia atau Chief Scout of the World. Adapun pelaksanaan Jambore selanjutnya yaitu di Emerald London, di Arrow Park, di Goodall, di Vogelenzang, di Motion, di South Camergout, di Sutton Park, di Methkiling, di Marathon, di Idaho, di Asagiri, di Lillehammer, di Neist Harbor, di Kananaskis, Qatar Scout Park, di Korea Selatan, di Belanda, Chili, Thailand, Chelmsford, di Rinkaby, dan di pantai Kerara. Adapun masa pendudukan Belanda. Yang pertama, berdirinya gerakan pramuka di Indonesia diawali dengan dibentuknya Netherlands Pathfinder Organization atau NPO pada tahun 1912. Pada tahun 1916, pemerintah Belanda mengubah NPO dengan nama NIPF atau Netherlands Indisch Pathfinder Vereniging atau Persatuan Pandu-Pandu Hindia Belanda. Dalam waktu singkat, muncul berbagai organisasi kepanduan yang dibentuk oleh pimpinan Gerakan Nasional Indonesia antara lain JPO atau Javanese Pathfinder Organization, JJP Jong Javad Pathfindery, Natipij National Islamic Pathfinder, SIAP Sarekat Islam Afdeling Pathfindery, HW Hizbul Waton. Selanjutnya, pemerintah Hindia Belanda memberikan larangan penggunaan istilah Pathfinder. Maka Kiai Haji Agus Salim mengganti nama Pathfinder menjadi Pandu atau Kepanduan. Pada tahun 1930, organisasi kepanduan IPO, PK atau Pandu Kesultanan, PPS Pandu Pemuda Sumatera melebur menjadi KBI yaitu Kepanduan Bangsa Indonesia. Pada tahun 1931 dibentuk PAPI yaitu Persatuan Antara Pandu Indonesia. Pada tahun 1938 berubah menjadi BPPKI atau Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia. Masa pendudukan Jepang. Pada masa ini, organisasi kepanduan dilarang, maka banyak dari tokoh pandu yang beralih dan memilih bergabung Keibondan, Seinendan, dan PETA. Masa setelah proklamasi kemerdekaan. Pada tanggal 28 Desember 1945, dibentuklah Pandu Rakyat Indonesia dan menjadi satu-satunya organisasi kepanduan. Pandu Rakyat Indonesia mengadakan Kongres kedua di Yogyakarta pada tanggal 20 sampai 22 Januari 1950 yang memutuskan beberapa keputusan, diantaranya adalah menerima konsep baru yaitu memberi kesempatan kepada golongan khusus untuk menghidupkan kembali bekas organisasinya masing-masing, dan terbukalah suatu kesempatan bahwa Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan Indonesia. Dengan ditetapkannya surat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan nomor 2344/BAG-A tertanggal 6 September 1951. Pada tahun 1961, keorganisasian kepanduan di Indonesia terpecah menjadi 100 organisasi kepanduan dan terhimpunan dalam 3 federasi organisasi yaitu IPINDO, Ikatan Pandu Indonesia, terdiri
Berdiri pada tanggal 13 September 1951, Popindo yaitu Persatuan Pandu Putri Indonesia pada tahun 1954 dan PKPI yaitu Persatuan Kepanduan Putri Indonesia. Selanjutnya, sadar akan kelemahan terpecah-pecah, akhirnya ketiga federasi yang menghimpun bergabung menjadi satu dengan nama Perkindo, yaitu Persatuan Kepanduan Indonesia. Kelahiran Gerakan Pramuka. Kelahiran Gerakan Pramuka ditandai dengan serangkaian peristiwa yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, pidato presiden atau mandataris atau MPRS pada tanggal 9 Maret 1961 di Istana Negara. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Tunas Gerakan Pramuka. Yang kedua, diterbitkannya keputusan Presiden nomor 238 tahun 1961 tanggal 20 Mei 1961 tentang Gerakan Pramuka sebagai satu-satunya organisasi kepanduan yang ditugaskan menyelenggarakan pendidikan kepanduan bagi anak-anak dan pemuda Indonesia, serta mengesahkan anggaran dasar Gerakan Pramuka yang dijadikan pedoman, petunjuk, dan pegangan bagi para pengelola Gerakan Pramuka dalam menjalankan tugasnya. Yang ketiga, tanggal 20 Mei adalah Hari Kebangkitan Nasional, namun bagi Gerakan Pramuka disebut Hari Permulaan Tahun Kerja. Yang keempat, pernyataan para wakil organisasi kepanduan di Indonesia yang dengan ikhlas meleburkan diri ke dalam organisasi Gerakan Pramuka dilakukan di Istana Olahraga Senayan pada tanggal 30 Juli 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Ikrar Gerakan Pramuka. Yang kelima, pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara yang diikuti defil pramuka untuk diperkenalkan kepada masyarakat yang didahului dengan penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka pada tanggal 14 Agustus 1961. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Pramuka. Gerakan Pramuka diperkenalkan yang pertama, pidato presiden pada tanggal 9 Maret 1961. Yang kedua, menurut anggaran dasar Gerakan Pramuka. Yang ketiga, Mapinas diketuai oleh Dr. Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia dengan Wakil Ketua 1 Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 dan Wakil Ketua kedua Brigjen TNI Dr. Andi Aziz Saleh. Yang keempat, dalam Kuarnas, Sri Sultan Hamengkubuwono menjabat Ketua dan Brigjen TNI dari Andi Aziz setelah sebagai Ketua merangkap Ketua Kuarnari. Yang kelima, Gerakan Pramuka secara resmi diperkenalkan kepada seluruh rakyat Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1961 bukan saja di ibu kota Jakarta, tetapi juga tempat yang penting di Indonesia. Di Jakarta, sekitar 10.000 anggota Gerakan Pramuka mengadakan apel besar yang diikuti dengan pawai pembangunan dan defail di depan Presiden dan berkeliling di Jakarta. Materi selanjutnya yaitu LKBB atau latihan ketangkasan baris berbaris. LKBB atau latihan keterampilan baris berbaris adalah suatu wujud latihan fisik yang diperlukan guna menanamkan kebiasaan dalam tata cara penghidupan yang diarahkan kepada terbentuknya suatu perwatakan tertentu. Jenis-jenis LKBB. Adapun jenis-jenis LKBB dibagi menjadi dua macam, yaitu LKBB dengan menggunakan tongkat dan LKBB tanpa menggunakan tongkat. Fungsi LKBB. Yang pertama, sikap disiplin, rasa tanggung jawab, dan rasa persatuan. Aba-aba. Aba-aba adalah suatu perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin kepada yang dipimpin untuk dilaksanakannya pada waktu secara serentak atau berturut-turut. Adapun macam-macam aba-aba ada 3 macam, yaitu 1. Aba-aba petunjuk, yang merupakan aba-aba yang digunakan hanya jika perlu untuk menegaskan maksud dari aba-aba peringatan atau pelaksanaan. Yang kedua, aba-aba peringatan. Aba-aba peringatan adalah inti pemerintah yang cukup jelas untuk dapat dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Yang ketiga, aba-aba pelaksanaan, yang artinya ketegasan mengenai saat untuk melaksanakan aba-aba pelaksanaan yang dipakai adalah gerak, jalan, dan mulai. Baris berbaris dengan tongkat. Yang pertama, sikap sempurna atau siap.
Saat melakukan sikap sempurna, tata cara menggunakan tongkat yang benar adalah: yang pertama, tongkat dipegang dengan menggunakan jari jempol dan telunjuk tangan kanan. Yang kedua, tangan lurus ke bawah. Yang ketiga, tongkat berdiri agak lurus di atas tanah, tepat di samping kanan sepatu sebelah kanan. Yang keempat, menghadap lurus ke depan. Selanjutnya, sikap saat akan melakukan gerakan. Saat akan melakukan gerakan dalam PBB seperti akan hadap kanan, hadap kiri, balik kanan, tata cara penggunaan tongkat yang benar adalah: yang pertama, dari sikap sempurna, tongkat digenggam dan diangkat lurus ke atas dengan posisi tangan setinggi ikat pinggang. Yang kedua, melaksanakan gerakan PBB sebagaimana diperintahkan seperti hadap kanan atau hadap kiri. Selanjutnya, sikap saat memberikan salam biasa. Salam biasa adalah salam pramuka atau penghormatan yang diberikan kepada sesama pramuka maupun kakak pembina baik di luar upacara maupun saat upacara. Saat memberikan salam, biasanya pengguna tongkat yang benar adalah: yang pertama, dari sikap sempurna, tongkat menggenggam diangkat lurus ke atas dengan posisi tangan setinggi ikat pinggang. Yang kedua, tangan kiri dibuka, diletakkan rata di depan dada dengan telapak tangan menghadap ke bawah dan ujung ibu jari tangan kiri menyentuh tongkat. Yang ketiga, pandangan mata lurus melihat ke arah yang diberi salam. Selanjutnya, sikap saat memberikan salam hormat atau janji. Salam hormat adalah salam atau penghormatan yang diberikan kepada bendera merah putih saat dikibarkan, lagu Indonesia Raya saat dikumandangkan, kepala dan wakil kepala negara, para duta negara, panglima tinggi dan menteri dan pejabat lainnya, jenazah yang sedang dikuburkan saat memasuki makam pahlawan. Sedangkan salam janji adalah salam atau penghormatan yang dilakukan saat mengucapkan satya pramuka. Saat memberikan salam hormat dan janji, penggunaan tongkat yang benar adalah: tongkat dipindah genggamkan dengan tangan kiri atau ibu jari dengan keempat jari lainnya dengan posisi tongkat miring atau bagian bawah di sisi kanan tubuh sedangkan bagian atas di sisi kiri tubuh di depan dada. Tangan kanan memberi salam hormat yaitu diangkat pada pelipis dengan posisi telapak tangan miring, terbuka punggung dengan di bagian atas dan kelima jari merapat. Selanjutnya, sikap saat melaksanakan gerakan maju jalan atau lari maju. Saat melaksanakan gerakan maju jalan atau lari maju, tata cara penggunaan tongkat yang benar adalah: yang pertama, tongkat digenggam dengan kedua tangan tongkat di depan dada, posisi tongkat miring ke depan dengan bagian kiri di atas, posisi tangan kanan tinggi pinggang sebelah kanan, sedangkan tangan kiri di depan dada sebelah kiri. Sikap istirahat di tempat. Saat melakukan aba-aba istirahat di tempat, sikap dan tata cara penggunaan tongkat pramuka adalah sebagai berikut. 1. Kaki kiri membuka 1 langkah ke kiri. Yang kedua, tangan kanan memegang tongkat setinggi pinggang. Yang ketiga, tongkat disorongkan ke arah kanan agak ke depan dengan ujung atas menjauhi tubuh dan ujung bawah di samping kiri sepatu kiri. Tangan kiri bebas di atas diletakkan di belakang pinggang. Sikap lencang kanan. Adapun cara penggunaan tongkat yang benar adalah: 1. Tongkat dipindah genggam dengan tangan kiri dengan keempat jari lainnya di depan dada. Posisi tongkat miring, bagian bawah di sisi kanan tubuh, sedangkan bagian atas di sisi kiri tubuh di depan dada. Tangan kanan mengambil jarak 1 lengan dengan menggapai dan menyentuh bahu kiri kanan di sebelahnya. Pandangan melihat ke kanan dan meluruskan. Pioneering. Pioneering adalah salah satu teknik pramuka dalam penggunaan peralatan tongkat dan tali yang dirangkai menjadi sebuah bangunan kreatif. Tujuannya yaitu mengasah keterampilan peserta dalam membuat sebuah bangunan sederhana yang nantinya dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Manfaat pioneering yaitu untuk memupuk rasa kekompakan dan kerjasama yang baik antara kelompok. Dapat diterapkan pada saat-saat genting maupun P3K atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Memproyeksi pemikiran peserta dalam merancang sesuatu bangunan kreatif. Contohnya yaitu usungan atau tandu yang merupakan salah satu alat yang termasuk dalam alat P3K dan berguna untuk mengangkat korban. Yang kedua, tiang bendera. Yang ketiga yaitu kerangka tenda. Tali temali. Tali merupakan benda yang digunakan dalam simpul maupun ikatan. Simpul merupakan ikatan tali dengan tali. Ikatan merupakan ikatan antara tali dengan benda, misalnya ikatan antara tali dengan 2 tongkat.
Selanjutnya, 3 simpul dasar dan 7 ikatan. Adapun simpulnya yaitu simpul mati, simpul hidup, simpul anyam satu dan ganda. Sedangkan ikatannya itu ikatan pangkal, jangkar, tambat, tarik, palang, silang, dan cangga. Adapun penjelasannya yaitu simpul mati untuk menyambung dua buah tali yang sama besar dan tidak licin. Simpul hidup berguna untuk mengikat tali pada tiang. Kegunaan lainnya adalah untuk mengacat atau membuat jebakan pada hewan-hewan kecil. Simpul anyam untuk menyambung dua buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan kering. Simpul anyam ganda untuk menyambung dua buah tali yang tidak sama besar dalam keadaan basah. Ikatan pangkal, ikatan jangkar, ikatan tambat, ikatan tarik, ikatan palang, ikatan silang, dan ikatan cangga. Semapor. Pengertian semapor. Semapor adalah suatu cara untuk mengirim dan menerima berita dengan menggunakan bendera, dayung, batang tangan kosong, atau dengan memakai sarung tangan. Informasi yang disampaikan dibaca melalui posisi bendera atau tangan. Namun, untuk umum digunakan adalah bendera semapor. Sandi Morse. Sandi Morse merupakan salah satu cara yang cukup populer di sekitar abad ke-19 karena digunakan sebagai media komunikasi yang dikirim melalui telegraf. Adapun penjelasan lainnya yaitu dapat kita lihat pada video. Selanjutnya materi menaksir. Menaksir adalah memperkirakan atau mengira-ngira tinggi suatu pohon, lebar sebuah sungai, arus sungai, jarak perjalanan, keadaan cuaca, dan mengukur berat suatu benda. Adapun macam-macam menaksir yaitu menaksir diri sendiri, menaksir jarak, menaksir cuaca, menaksir lebar, menaksir tinggi, menaksir deras arus. Yang paling umum digunakan dalam pramuka adalah menaksir lebar dan tinggi. Adapun cara-cara menaksir dapat kita lihat pada video kali ini. Ya, itulah tadi materi yang sempat saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.